Halo Pak Dirut, apa kabar Pak? Baik. Nah ini kita udah nggak kerasa nih, kita udah lumayan lama nih nggak podcast sama Bapak lagi. Dan ini udah episode ke 14 nih. 14. Ini yang ke-14 nanti yang akan kita rilis di podcastnya Bincang KPR. Nah hari ini kita akan ngebahas tentang RJPP Pak. Nah kita kan udah sama-sama tahu nih bahwasannya RJPP PTPN ke depan 2023 sampai dengan 2027 tuh udah disusun Pak. Ya kan, di seluruh komoditi. Ada komoditi yang diperluas, ada yang dipertahankan, bahkan ada beberapa komoditi yang kita kurangin nih Pak luasannya. Nah, untuk yang episode kali ini kita akan ngebahas tentang sawit. Kenapa sawit? Mungkin teman-teman juga pada kenapa sawit yang diutamain? Karena memang saat ini sawit itu menjadi kontributor revenue utama ya Pak di PTPN. Nah, gimana nih? Kan kita nih mau luas banget nih, ya kan? Kira-kira rencana strategis besar itu untuk komoditi ini seperti apa sih Pak ini? Ya, akan kita bahas kali ini topiknya bagaimana sih Pak dan apa yang akan PTPN lakukan untuk meningkatkan luasan sampai dengan 23% dan juga meningkatkan produktivitas CPO itu sendiri Pak, sesuai dengan target RJPP kita. Ya. Terima kasih. Jadi saya ingin kilas balik ya. Ketika 3 tahun yang lalu ya, ketika PTPN memulai transformasi, ketika itu Pak Menteri menyampaikan ke depan PTPN harus membuat cetak biru tentang mau kemana PTPN akan dibawa. Beliau waktu itu menyampaikan kita akan fokus PTPN ke arah kemandirian pangan, ya kan? Kemudian dan juga energi, dan saya tambahkan juga ke depan PTPN juga fokus sustainability juga akan difokus. Jadi ESG juga menjadi faktor yang akan kita bawa minimal dalam 5 tahun ke depan. Kita tahu bahwa 3 tahun pertama apa yang dilakukan PTPN adalah melakukan upaya-upaya sistematis, melakukan transformasi yang itu sudah ada hasilnya, menyelesaikan atau menjawab setengah persoalan dari PTPN, yaitu ketika produktivitas meningkat, cash cost turun, maka secara komparatif PTPN sudah bisa memperbaiki kinerja dari korporasi setara dengan best practices. Itu terbukti dari 2 tahun terakhir kita bisa menghimpun laba sampai hampir 11 triliun. Kemudian kita mampu mengembalikan pokok utang dan pokok utang itu 6,3 triliun. Itu yang kita capai tahun 2021-22. Namun kalau kita coba bedah ke dalam, ada persoalan-persoalan yang menurut saya struktural. Ya. Maka kita ketika menyusun RJPP, kemudian ketika kita membuat langkah-langkah integrasi perusahaan, kita berpikir bahwa dari pemetaan aset itu ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kenapa? Karena contohnya masih ada disparitas di antara kelompok PTPN yang penghasil kelapa sawit. Ada PTPN yang produktivitasnya sudah mendekati 6 ton lah, ada yang masih 3 ton. Kemudian kalau kita lihat juga ada beberapa PTPN yang sebenarnya dari going concern-nya juga masih menjadi masalah. Ini persoalan lama yang sebenarnya persoalan ini sudah laten sejak PTP dibangun pada tahun 1996. Ketika itu apa yang menjadi harapan, apalagi dengan terbentuknya holding pada tahun 2014, itu mekanisme sinergitas dan pooling power tidak terbentuk. Maka kita menyusun RJPP 2023 ke 2027, ya kan? Dengan kita harus tetap kepada satu landasan pokok yang ketika itu adalah Pak Menteri memberi arahan bahwa kita akan fokus di 2 komoditi utama, yaitu kelapa sawit dan gula. Nah, kita cerita kelapa sawit. Jadi sebenarnya RJPP 2023 dan 2027 itu bagian dari rencana 10 tahun ke depan. Kami sudah memetakan bahkan pada tahun 2033
itu nanti kita akan mencapai satu luasan tanaman kelapa sawit kita 730.000 hektar. Kita arah sana. Jadi cuma kita bagi 2 tahap. Tahap pertama sampai tahun 2027 Ya. sekitar 650. Nanti sisanya akan kita kerjakan pada tahun 2028 sampai 2033. Jadi itu bagian gambaran besar. Jadi sebagaimana Denny dan Meta tahu, kita kan sekarang dalam proses akhir aksi korporasi integrasi PTPN membentuk PAM dan Supporting. Ya. Mudah-mudahan bulan ini atau bulan Juli 2023 selesai. Lalu kita akan ikuti dengan membuat KSO antara PALM. Jadi kan kita akhir Juli akan terbentuk PALM Co yang terdiri dari PTPN 3, 4, 5, 6, dan 13 Ya. dan Supporting Co ya. PTPN 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 14. Khusus untuk kelapa sawit itu yang memiliki potensi PTPN yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan ditumbuh kembangkan itu PTPN 1, PTPN 2, 7, 8 dan 14. Jadi kita cerita di situ dulu. Jadi tadi Meta sampaikan luas dari tanaman sawit kita naik dari 530 ke 650. Dari mana sumbernya? Jadi sumbernya adalah kita akan menanami land bank yang masih belum dioptimalisasi, terutama di PTPN 14 di Sulawesi. Itu masih banyak lahan-lahan yang konsesinya sudah puluhan tahun tidak kita kelola. Padahal banyak perusahaan swasta mengelola itu. Kemudian kita juga masih ada lahan-lahan yang masih bisa dikembangkan di PTPN 13. Di PTPN 13 juga masih banyak tanaman, katakanlah 14 dan 13 tanaman karet, kemudian tanaman-tanaman sawit yang tidak terkelola selama ini sehingga produktivitasnya di bawah 10. Ya. Kemudian di beberapa PTPN 8 contohnya baru kita perbaiki dengan kerjasama dengan PTPN 3 Medan juga itu kita juga kemungkinan akan memperluas sampai 2 kali lipat tanaman sawit di PTPN 8 dari sekarang katakanlah 20 jadi 40.000. Lalu kita nanti ini yang menarik bahwa kebijakan perluasan area itu dilakukan dengan pendekatan yang optimalisasi. Jadi sekarang ini terus terang aja kita mewarisi satu kondisi PTPN yang terkotak-kotak dalam satu silo sendiri. Ada PTPN 1 ngurus di sini, PTPN 2 sendiri, 4 sendiri. Sehingga ini sejarah yang lama sehingga disparitas luar biasa. Nah, dengan terbentuknya Supporting, terbentuknya PALM, maka kita integrasikan. Jadi kita bicara kelapa sawit tidak pendekatan per PTPN dan tidak pendekatan PALM dan Supporting, tapi pendekatan integrasi seluruh PTPN. Dengan demikian maka saya ambil contoh lah di PTPN 14 masih banyak tanaman yang produktivitasnya katakanlah 10 ton masih dipertahankan. Sementara di PTPN 5 ada tanaman umur 25 tahun produktif masih 23. Itu mau replanting. Kalau selama ini tidak ada integrasi, dia akan replanting karena dia ingin supaya produktifnya tercapai katakanlah 25. Padahal ini masih punya potensi. Kalau tanaman umur 25 itu produktifnya katakanlah TPS-nya 23 ton, itu dipertahankan 3-4 tahun dengan pemupukannya, mungkin dia nggak turun. Katakanlah turun sampai 20. Sementara di tempat-tempat lain, katakanlah PTPN 8, PTPN 13, 14 itu karena selama ini tidak tersentuh dari mulai tanaman ditanam pertama kali tidak sempurna, pemeliharaan tidak sempurna, pemupukan tidak sempurna, infrastrukturnya tidak lengkap, maka dia tidak bisa bangkit. Lah, dengan cara seperti itu saya sudah menghitung ya, bahkan saya sudah menghitung itu nantinya di dalam kalau sampai tahun 2033 itu bisa produksi kita itu akan naik terus sehingga optimalisasi ini akan
di satu sisi tanaman sawit kita semakin luas karena sawit-sawit yang katakanlah produktivitasnya di atas 15 ton di PTPN 1 sampai 6 katakanlah itu tidak di-replanting, ditunda replantingnya, maka ini akan memperluas tanaman planted area dan secara volume produksi juga meningkat, tapi di sisi lain secara rata-rata itu produktivitas juga meningkat. Dengan cara seperti ini maka kita bisa menghemat dalam pengertian mengoptimalisasi dana yang ada secara optimal sehingga upaya kita untuk meningkatkan produktivitas akan lebih tercapai. Kita kan mimpi kita dari tahun ini kan, tahun lalu kita produksi kita kan 5 ton, tahun ini mungkin 5,1 atau 5,1 lah, nantinya kita targetnya 5,4 atau 5,5 dalam 5 tahun ke depan. Jadi itu yang akan kita lakukan dan ini sekarang pada saat sekarang sedang disusun. Saya sudah minta kepada RPN, ya, Riset Perkebunan Nusantara, melalui PPKS untuk menyusun format ini. Jadi formatnya ini kita membuat semacam tabel yang menjadi dasar untuk menyusun prioritas. Mana lahan-lahan atau mana tanaman non sawit atau tanaman sawit yang akan urutan yang akan ditanam ulang atau yang ditanam untuk tanah kosong. Dengan demikian maka nanti tinggal persoalannya adalah ketika kita nanti memiliki sumber pendanaan katakanlah dari IPO atau dari sumber lain yang murah, maka kita bisa lakukan percepatan. Tapi kalau ketika kita nanti harus menggunakan dana sendiri, maka dana yang ada itu akan kita manfaatkan dengan optimalisasi sehingga secara overall kita bisa mengangkat produktivitas. Karena mungkin yang produk di atas 20 tidak di-replanting, tapi produk yang di atas di bawah 10 kita secepatnya diangkat. Jadi itu barangkali yang menarik dari langkah-langkah ini nggak biasa karena merubah yang tadinya pendekatan per PTPN menjadi pendekatan satu kesatuan integrasi seluruh PTPN. Di samping itu begini ya, kita kan tadi saya sampaikan kita telah memetakan nilai dari aset kita, maka kita harus lakukan perluasan lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang kurang produktif ditanam. Lalu juga kita melalui KSO itu maka juga akan meningkatkan kemampuan labahannya. Jadi dengan demikian maka perusahaan ini secara keuangan semakin membaik. Dalam jangka panjang tentu kita juga akan mengurangi dengan perbaikan kultur teknis, kemudian efisiensi melalui EBITDA transformation gitu kan, maka perusahaan semakin sehat. Dengan perusahaan semakin sehat, maka nanti kemampuan kita untuk mempercepat. Kalau cerita kita 2 tahun bisa membayar pokok utang 6,3, itu kan artinya kalau utang PTPN 40 triliun, mungkin dalam waktu nggak sampai 10 tahun tentu kita nggak akan sampai lunas. Artinya rasio hutang dengan EBITDA, hutang dengan aset, hutang dengan aktiva kita, itu akan semakin membaik. Jadi dengan cara itu, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan ya, kita kan sekarang seperti sering saya sampaikan, fokus ke depan kita itu bukan hanya memperbaiki komoditi ANSI, tapi kita akan mengejar satu value tentang ESG. Apa itu ESG? ESG itu satu pandangan yang sekarang sudah menjadi mainstream di dunia, terutama dunia perkebunan. Bagaimana industri perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit itu memiliki dampak terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar terutama dan juga tentang kelestarian alam. Untuk bagaimana kita mampu memberi manfaat kepada masyarakat, ya, kita sudah mencanangkan di dalam program strategis nasional itu, proyek strategis nasional kita akan menanam paling tidak 60.000 hektar kelapa sawitnya petani plasma. Jadi kita akan bantu mereka dengan dukungan pendanaan dari BPDPKS, dari Kementerian Pertanian, kemudian kita menggunakan resource sendiri. Kita harapkan petani bisa semakin meningkat kesejahteraannya. Itu yang akan kita lakukan. Jadi tentang ESG dalam kaitan environment-nya,
itu kita akan fokus bagaimana PTPN itu, karena sekarang sedang isu di Eropa ya. Bagaimana Eropa sekarang mempertanyakan atau bahkan melihat kelapa sawit dari sisi yang selalu negatif. Ada deforestasi dan sebagainya. Nah, kita ingin pastikan bahwa apa yang kita kerjakan comply dengan apa yang mereka tuntut. Artinya dari sisi proses produksi, proses bisnis kita itu akan pastikan sesuai dengan asas-asas kelestarian lingkungan. Kita sudah pastikan perusahaan kita dikelola dengan standar SPO, ISCC, kemudian kita juga akan memperbaiki pengelolaan limbahnya, limbah kita menjadi katakanlah sumber energi, ya kan? Atau menghasilkan gas, menghasilkan listrik, atau pokoknya kita akan komplit. Kemudian kita juga tentu masalah lingkungan dalam kaitan dengan pemupukan, kita akan perbanyak penggunaan pupuk hayati dan sebagainya, mengcombine antara pupuk anorganik dengan pupuk organik. Jadi itu hal-hal yang termasuk komitmen kita ke depan. Kita ingin pastikan PTPN sebagai nanti perusahaan terbesar di dunia. Kalau kita nanti sudah 650 dalam 5 tahun dan 730 dalam 10 tahun, maka saya ingin pastikan kita bukannya besar dari luasannya, tapi kita terintegrasi hulu ke hilir, dan bisnis kita, perkebunan kita comply dengan apa yang diharapkan umat manusia sebagai perusahaan yang komit dengan masalah lingkungan sosial. Karena kita pastikan perkebunan ini kan hidup satu komunitas dengan masyarakat. Mestinya kehadiran perkebunan ini memberikan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Paling tidak mulai pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Kemudian lingkungan harus, kita tahu bahwa kelapa sawit itu adalah tanaman yang memiliki potensi menyerap karbon terbesar. Jangan salah ini. Jadi kelapa sawit itu 1 tahun per hektarnya bisa 64 ton setara CO2 itu bisa diserap dari udara. Jadi ini bagus. Cuma kan isu ini sering eliminasi oleh isu-isu deforestasi dan sebagainya. Nah, nanti kita ketika fungsi-fungsi emisi penyerapan karbon tercapai, maka kita juga akan bagaimana diversity di baik flora fauna kita pelihara melalui high conservation value. Jadi di satu hamparan tanaman sawit itu harus ada kantong-kantong yang menjadi menjadi instrumen atau menjadi wahana tumbuh kembangnya biota dan fauna. Jadi di situ tanaman, kemudian hewan tumbuh di situ, ya kan? Dengan kemampuan kita mengelola kawasan, maka ini akan sangat menarik, dan itulah sustainability dari sosial dan lingkungan itu akan kita. Itulah mimpi kita. Jadi kita ke depan, saya tentu menjadi concern, paling tidak saya kan mungkin saya tidak akan sampai akhir utuh itu, tapi mempersiapkan ini kepada para milenial, generasi penerus PTPN, kalianlah akan teruskan apa yang kami siapkan. Tapi saya yakin dan percaya kalian akan mampu. Ya, itu yang kita lakukan. Baik, luar biasa ya. Jadi memang konsep RJPP itu bukan hanya disiapkan untuk 5 tahun, tetapi sampai 10 tahun udah dipikirin. Dan kalau kita dengar dari penjelasannya Pak Dirut, clear banget ya. Jadi kita tuh nggak perlu mikir lagi lah untuk menjalaninya gitu ya. Dari mulai strategi dan satu lagi, dan itu juga saya tadi lupa sampaikan, kita juga akan tentu hal-hal yang selalu diingatkan oleh Pak Menteri ya ketika waktu itu meluncing merek usaha kita. Maka 2 hal yang akan kita menjadi concern, terutama penguatan kultur dan kapabilitas. Jangan lupa ini, karena kita di 2 hal itulah menjadi prasyarat. Dan kalau kita ingin transformasi sustainable, itu selalu saya ingatkan, kultur aja diperkuat. Kultur diperkuat melalui SOP yang bagus, melalui digitalisasi, melalui pendidikan dan pelatihan dan pemberdayaan karyawan. Seperti itu. Betul. Jadi seluruh inisiatif udah dibentuk, tinggal menjalankan. Tapi kuncinya juga tadi itu Pak ya, kultur dan kapabilitas. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan beberapa teman-teman nih Pak, dalam konsep RJPP PTPN ke depan ini,
apakah nantinya ada komoditi-komoditi yang lainnya juga yang akan mampu memberikan kontribusi cukup positif bagi PTPN selain si kelapa sawit yang kita dengar tadi prospeknya sangat luar biasa. Oke, jadi kelapa sawit kita tahu kan, kalian tadi sudah sampaikan, kelapa sawit itu sebagai kontributor utama revenue kita. Itu pasti tidak, dan itu akan kita jadikan modalitas untuk membangun tadi, memperkuat kelapa sawit dengan tadi ya model kerjasama operasional, memperluas tanaman kelapa sawit yang sekarang hanya 530 menjadi 730 10 tahun. Mungkin dalam 5 tahun katakan 650. Itu satu hal itu harus kita pastikan yang sudah kuat semakin kuat. Lalu tentang komoditas tebu melalui sinergi gula Nusantara itu sudah kita terjemahkan, karena kita bahas di waktu yang lain. Yang berikutnya bagaimana dengan yang lainnya? Nah, ini kan sering menjadi pertanyaan beberapa teman-teman, para milenial, Pak, saya jangan dipindahkan deh ke supporting. Mas kedepannya gimana? Tentu sebelum para milenial bertanya, jangan takut. Tentu kita sudah mikirkan sebelum kalian memikirkan. Jadi pembentukan PALM, supporting dan sugarco itu pertama ingin memastikan ya tadi ya kelapa sawit semakin kuat sehingga secara konsolidasi akan menjadi backbone dari kinerja perusahaan finansial. Kemudian sugarco dengan harapan secara korporasi dia akan mampu yang selama ini selalu rugi, targetnya mudah-mudahan tahun ini sudah mulai memberikan positif EBITDA-nya. Komoditas yang lain, kita akan masih ada 3 komoditas yang lain, ya, yaitu karet, kemudian teh dan kopi. Karet itu nanti akan kita pertahankan, kalau sekarang sekitar 110 katakanlah, nanti karet mungkin antara 60 ke 70 ribu. 60 ribu lah katakanlah, karet 60 ribu. Maka karet itu nanti akan berada pada zona-zona yang pada khusus areal yang tidak bisa ditanami kelapa sawit. Kalau di Jawa adalah tanaman karet berada di satu suatu lahan yang kondisi slope-nya mungkin katakanlah di atas mungkin 60% atau 30 derajat. Lalu ada kopi. Nah, ini perlu saya sampaikan ya. Tentu kita tidak akan membiarkan itu tidak menjadi sistem. Yang jelas kalau karet kita tentu akan, ketika karet kita hanya 60.000 hektar, karet itu sekarang sedang terjadi perubahan di dunia, di mana selama 10 tahun terakhir tanaman karet itu, komoditi karet itu tidak menguntungkan. Maka biasanya ini terjadi seleksi alam. Ketika demand-nya berkurang, maka biasanya ya orang mengkonversi tanaman karetnya di Sumatera udah banyak ke kelapa sawit, jadi nanti akan terjadi equilibrium baru di mana ketika demand-nya tetap kemudian supply-nya menurun, maka akan terjadi peningkatan harga. Mudah-mudahan supaya dalam jangka panjang karet mungkin tidak sebagus kelapa sawit, tetapi paling tidak kita bisa meng-create margin dari situ. Lalu tanaman teh sendiri. Jadi tanaman teh sendiri kita tanaman teh nantinya sekitar mungkin antara 12 sampai 15 ribu. Jadi kita tanaman teh kita tidak akan luas-luas, katakanlah 15 ribu. Dan kita akan fokus kepada tanaman teh terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu di dataran tinggi. Jadi dataran tinggi sebagai contoh kita sudah membuat pilot plan di Malabar. Jadi isunya adalah sebenarnya kalau untuk teh itu pertama kerapatan tanaman harus ditingkatkan. Jadi kuncinya peningkatan produktivitas dengan standar mutu yang sama. Seringkali di pelaku industri teh itu kalau produktivitas naik, mutu turun. Sebenarnya tidak gitu. Ini pendekatan mempertinggi kerapatan tanaman. Karena saya lihat sendiri ya, di Jepang itu kerapatan tanaman di atas 20.000. Di Indonesia 10.000. Setengahnya ya Pak? Setengahnya. Jadi kalau kerapatan kita nggak usah 20.000, kerapatan kita katakanlah 12-13.000, artinya rapat, kemudian pemupukan yang benar, maka sebenarnya potensi tanaman teh itu rata-rata mencari 3,5 ton teh jadi teh itu sederhana. Di Sumatera Utara ya, di daerah Simalungun itu tanaman teh yang dimiliki oleh Pusat Penelitian Teh dan Kina itu produktivitasnya 4 ton sampai 5 ton. Sementara yang PTP 4 masih belum. Jadi ini masalah manajemen sebenarnya. Jadi kita nanti di dataran tinggi sebenarnya
kalau katakanlah di teh dataran tinggi Jawa Barat, kalau produksinya di atas 3 tahun pasti untung. Baru setelah itu kita cari enablernya ya. Jadi kita nanti di teh itu harus menghasilkan beberapa spot kita bikin teh organik, kita masang industri hilir atau combine dengan pariwisata, agrowisata dan sebagainya. Itu teh. 5 tahun mestinya teh itu paling tidak dalam 3 tahun ke depan mesti jangan terlalu membebani EBITDA kita atau tidak memberikan kerugian. Ya paling tidak tahun ke-5 mesti sudah selesai. Karena selama ini teh itu sudah 20 tahun lebih, 23 begitu tahun. Begitu, saya saksinya karena saya saksi sejarah bahwa teh PTP 8 sejak tahun 2000 itu sampai sekarang begitu. Nah, kita tentu nggak boleh dong membiarkan ini pasrah, tidak, kita akan proses seperti itu. Kemudian kopi ini menarik ya. Kalau kita cerita keseimbangan supply demand di teh itu kebutuhan globalnya juga tumbuhnya kecil dan pertumbuhan permintaan itu di bawah pertumbuhan produksi, maka harga teh nggak tumbuh. Kalau dikomparasi 20 tahun yang lalu harga teh satu katakanlah kopi satu, teh sekarang mungkin dari 1,2 kopinya sudah 5. Nah, jadi cerita kopi, kita punya luas tanaman kopi 12.000 hektar, di mana separuh adalah kopi Arabica. Dan pengalaman kita kemarin 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu ya, kita dengan Pak Wamen, bagaimana teh di dataran tinggi, terutama di Kalisat ya, itu daerah Jember kalau nggak salah, itu kita sudah bisa membuktikan ya dengan sentuhan sedikit saja, itu tanaman teh PTP 12 itu bisa memberikan laba dari tadinya lebih. Jadi kita akan teruskan dukungan finansial kepada tanaman kopi di Jawa Timur ya, Jawa Timur untuk kopi Arabica, dan di Jawa Timur kita akan fokus bagaimana tanaman itu direhabilitasi, dikelola dengan benar kultur teknisnya, bahkan kita akan perluas sehingga nanti Jawa Timur contohnya dataran tinggi Jember itu di daerah Kalisat itu katakanlah nanti bisa hampir 5.000 hektar. Di tempat yang lain seperti di Sumatera Barat kita memiliki 500 hektar. Kalau nanti sukses kita kalau perlu nanti tanaman teh di Kayu Aro itu yang sekarang sekitar 2.500 hektar nanti kita akan kurangi katakanlah tinggal 1.000, sisa separuhnya tanam kopi. Dengan demikian karena kopi Arabica itu dengan produktivitas di atas 400 kilo kopi per hektar itu sudah untung. Jadi ini potensinya besar. Jadi nantinya dalam 5 tahun dalam perspektif komoditi kelapa sawit katakanlah bisa di atas break-even point, teh juga di atas break-even point, kopi jauh di atas. Lalu di supporting ini sebenarnya kita memiliki harta karun, ya kan? Bukan mungkin ya, saya pastikan saudara tahu perkebunan BUMN ini kan sudah ada 200 tahun yang lalu. Jadi saudara bayangkan Meta sama Dewi, Pondok Indah itu dulu kebun karet, BSD kebun karet. Apa berkeadilan kalau kita mempertahankan kebun karet dekat kota? Kota Medan itu dulunya itu yang namanya Kota Medan itu hanya sekitar Jalan Ahmad Yani sama pusat kota. Selebihnya kebun. Nah, sekarang sudah kita kebutuhan tata ruang untuk pemukiman, sarana pendidikan, sarana sosial, industri itu kan perlu. Nah, maka kita sedang memetakan dengan berubahnya tata ruang, kita tentu lebih bagus kita lepas satu perkebunan dekat kota, kita jadikan katakanlah residensial atau dengan fungsi lain. Mungkin kita bisa beli kebun di Pulau Kalimantan, Sulawesi mungkin 20 kali lipat. Jadi 1.000 hektar di Pulau Jawa kita jadikan kawasan residensial, kita bisa beli 30.000 di Kalimantan. Jadi kita sebagai pemain komoditas perkebunan semakin luas, tapi di sisi lain kita juga bisa memberikan meningkatkan nilai dari aset kita yang ada di daerah kota. Jadi menyelesaikan masalah-masalah tata kota, karena kita tahu bahwa
tren ke depan itu penduduk perkotaan itu akan mendominasi. Bahkan sekarang kalau tidak salah ya, penduduk Indonesia itu mungkin 50 di atas 50% tinggal di kota. Mungkin 20 tahun yang lalu baru 30-40. Jadi kota itu akan menjadi masa depan kita. Tentu kota yang kita maksud adalah kota yang didesain dengan baik ya. Seperti kalau kita lihat kayak Pondok Indah, Bumi Serponggang itu dulunya kebun karet dengan ditata dari awal kan kita punya di Medan Branding Metropolitan, kita sedang menginisiasi di mana Walini, kemudian saudara tahu di kawasan Cipatang tentu kita akan bangun juga di situ residensial untuk dan juga kawasan wisata dan sebagainya untuk mendukung kawasan Cipatang. Kita kelola sendiri tidak dengan KITB, kita dan KITB hanya fokus masalah kawasan industrinya, kita akan kelola juga untuk hal yang fungsi lain. Berarti ada yang menarik ini di sporting. Ada bisnis baru yang sebelumnya kita nggak punya ya Pak. Itu ada properti. Dan menurut Bapak itu salah satu bisnis yang juga potensial untuk revenue. Oh sangat besar sebenarnya. Makanya dan tentu kita nanti akan apa namanya akan meminta dukungan. Mungkin kita ada beberapa expert dari luar yang di luar industri perkebunan kita akan hire untuk mengelola itu karena kita benarnya. Tapi yang jelas itu nilainya luar biasa. Berarti teman-teman juga harus mulai membuka diri nih ya, Bang, belajar untuk skill-skill di luar perkebunan. Iya. Jadi Planters Nusantara itu bukan cuma harus ahli di kebun, tetapi juga itu. Itulah pentingnya kultur dan SDM. Jadi gini, ada analogi begini. Ini ada analogi begini. Analogi seperti perusahaan angkutan umum atau angkutan manusia. Jadi yang penting itu kemampuan supirnya. Kalau trayek bisa ganti-ganti. Tadinya misalkan dari Pulau Gadung ke kota, tapi bisa aja nanti dari Pulau Gadung sampai ke katakanlah ke Lampung. Itu yang penting supir itu harus bisa kemana-mana. Kalau katakanlah trayek itu kita anggap itulah bisnisnya. Bisnisnya bisa pindah apapun. SDM yang kuat, SDM yang siap, yang diberdayakan itu yang bisa bersaing ke depan. Berarti teman-teman yang nantinya masuk ke dalam supportingku, dia nggak perlu khawatir. Nah, kita sudah susun itu dan kita sudah membuat simulasi cash waterfall-nya. Jadi kalau sekarang kan para milenial yang bekerja, saya sendiri pernah menjadi dirut di PTPN 2. Ketika itu para milenial masuk itu bingung, Pak ini mau kemana perusahaannya? Waktu tahun 2019 kita tahu waktu itu PTPN 2 kan masih kolaps. Itu kasihan anak-anak muda. Tapi kalau sekarang beritanya pasti berubah. Jadi kalau sekarang misalkan para milenial yang bekerja di PTPN 8, PTPN 9 itu kan pasti pertanyaan ini mau kemana kita? Tapi saya pastikan bahwa dengan terbentuknya supporting, di mana supporting berkolaborasi dengan Palmco untuk mengelola tanaman kelapa sawit, supporting berkolaborasi dengan Sugarco untuk tanaman tebu, maka itu saya pastikan dan saya yakin dan percaya. Dan justru itu kenapa dibentuk Palm Sugarco supporting itu adalah untuk memastikan semua subholding itu going concern dan sustainable. Jadi ketika anak perusahaan itu kita subholding itu akan semakin sehat, semakin memberi manfaat, memberikan kesejahteraan yang makin baik, memberikan tentu laba yang semakin baik, pajak yang bertambah, meningkatkan produk domestik bruto. Ya barangkali salah satu kita harus memberikan dividen dong kepada negara, bukan hanya untuk diri sendiri. Dan yang terpenting tadi, dengan masuknya kita menjadi fokus ke pangan, maka kita juga kemandirian pangan jangan lupa. BUMN itu punya tanggung jawab kemandirian pangan, kita bisa main di dua sektor, yaitu kelapa sawit kelapa sawit itu minyak goreng dan turunannya, di tebu, gula dan turunannya. Betul. Dan dengan adanya supporting sebenarnya kalau kita coba renungkan lagi, munculnya bisnis baru itu memastikan sustainability dari si PTPN secara grupnya juga semakin kuat ya Pak. Jadi dia ada komoditi. Kalau komoditi ini kan fluktuatif ya, seperti yang Pak sampaikan dulu. Tapi kita volatile. Dan kalau ada yang bisnis baru, ada agrowisata, kemudian ada properti, itu
menguatkan si PTPN secara Ya, global. jadi saat bisnis baru yang pertama tadi berbasis aset ya. Ya. Ada agrowisata, mungkin ada kawasan industri. Kita punya kawasan industri kan dua, yang langsung kita kelola sendiri di Sungai Mangke, di Batang kita lahan kita di Subang juga akan bangun. Itu kan kemudian kita bekerja sama dengan para investor mitra membangun pusat-pusat kawasan agrowisata, eduwisata itu juga. Dan saya salut kepada para anak muda di PT PL8. Jadi sekarang Gunung Mas itu tiap bulan tuh untungnya lebih dari 1 miliar. Yang dulu tidak terbayangkan. Jadi ini ada aset yang penting SDM-nya. Jadi kebetulan itu contoh SDM-nya bagus ya di Gunung Mas. Jadi dia bisa meng-create value, bisa tahu apa kebutuhan. Ini luar biasa sekarang. Kalau ke Gunung Mas itu katanya kalau hari libur payah. Kalau kita mau menggunakan penginapannya itu Full 4 bulan harus baru bisa. Jadi ini kan itu value-nya di industri yang di luar core tadi itu basisnya ke ini knowledge, basisnya ke kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Itulah soft skill yang harus dikuasai dalam ini. Dan barangkali mungkin ini menjadi episode favoritnya Mas Reza di Gunung Mas. Saya contohkan kalau apa namanya ya talent yang bagus yang kita sebut nggak apa-apa. Yang lain terekspirasi untuk seperti mereka. Baik. Jadi itu yang akan kita bangun dan ini sampai contoh saja. Nanti ketika kita sudah masuk ke sektor yang downstream, kita kan sudah mulai. Mungkin bulan depan kita akan resmikan pabrik pengalengan minyak makan ya, minyak goreng, artinya pengemasan minyak goreng sampai nanti kapasitas sampai 200.000 lebih, 204.000, kemudian kita masuk lagi ke gula pasir sampai retail. Itulah bagian dari upaya-upaya kita meningkatkan kemampuan added value ya, nilai tambah, dan juga bagian dari itu tadi kalau komoditi itu volatile, kalau ini kan tetap ya controllable gitu Pak ya. Ini mungkin sangat komprehensif ya episode kali ini menjelaskan strategi-strategi PTPN ke depan. Pak Dirut, sekali lagi makasih banyak Pak waktunya.